Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kembali lagi di channel Hedi Afwan. Saya ingin bercerita kepada kalian semua tentang kebahagiaan saya. Saya baru saja mendapatkan surat cinta dari YouTube. Akhirnya guys, yang ditunggu-tunggu. Saya tidak akan mendapatkan pin ini tanpa support dari kalian semua untuk memajukan channel ini. Dan juga pastinya saya sangat merasakan sekali campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya bisa bicara kayak begitu? Saya akan ceritakan dari awal perjalanan saya membangun channel ini sampai saya memenuhi syarat untuk dapat pin ini. Oke? Ini akan sangat menarik sekali, bisa menjadi pelajaran juga buat kalian. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Let's go! Ya! Ini berkat dukungan kalian semua dan juga campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Untuk memenuhi syarat dari YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sulit sekali bagi orang yang nothing seperti saya. Saya ini bukan siapa-siapa di dunia entertain. Saya ini juga bukan kreator yang sudah punya channel besar sehingga buat channel sekunder langsung naik gitu ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Beda kalau sama artis atau orang yang sudah masuk TV ya, membuat channel YouTube itu pasti akan sangat mudah sekali. Tapi memang ada orang juga yang nothing, orang yang bukan apa-apa tapi langsung naik. Tapi dia itu butuh yang namanya juga keberuntungan, di mana algoritma YouTube bisa merekomendasikan dia ke semua pengguna YouTube, dan juga butuh kegigihan ya, sehingga dia juga dapat menggrow up channelnya dengan cepat. Saya pun begitu ya, banting tulang. Oh no, bukan banting tulang juga bahasanya. Intinya lelah sana sini, naik turun mood, semangatnya naik turun dalam membangun channel. Awal mula dulu saya membangun channel bukan ini, ada namanya channel awal namanya Komen Gue. Di situ konsep awalnya adalah saya ingin mengomentari apapun ya. Saya ingin mereview, karena saya suka berkomentar ya. Saya ingin suka menilai. Kebetulan memang latar belakang saya adalah pendidikan. Nah, saya ini guru. Saya senang sekali menilai, walaupun gini, jadi loncat-loncat ya, tapi nggak apa-apa ya. Orang Indonesia itu agak sedikit kurang bisa menerima masukan orang, komentar orang pada saat itu ya, yang membuat channel itu menjadi tutup. Bahwa ketika kita memberikan penilaian, ketika kita memberikan komentar kita, ada anggapan bahwa kita ini harus bisa lebih baik dari yang kita komentarin. Contoh, misalnya kita membuat komentar tentang film. Kita tidak suka dengan filmnya. Menurut saya kurang begini. Lalu ada aja orang bilang, lah lu bisa cuman komen doang, bisa bikin nggak kayak gitu. Nah itulah yang membuat channel Komen Gue itu nggak diterusin. Tajamnya mulut netizen, sehingga hanya ada satu yang saya publish ya dari channel itu. Judul videonya adalah mendaki perahu via that you could. Judulnya adalah mendaki perahu via Igir Meranak. Itu adalah jalur yang tidak populer di Gunung Prau. Videonya sangat menarik. Kalau kalian bisa ketik di YouTube, silakan ya. Itu sangat menarik bagi yang suka naik gunung. Ya,
channel ini pun tidak lepas dari komentar buruk dari netizen. Yang paling saya rasakan adalah ketika channel ini sudah mulai berkembang. Awalnya lagi-lagi saya berusaha membuat channel ini lebih produktif. Saya dulu awal-awal channel ini dibentuk ketika hype sepeda itu mulai naik. Ya, saya sama teman-teman rumah membuat satu review tentang sepeda baru, di mana sepedanya ini speknya apa, ya warnanya bagaimana, fungsinya bagaimana. Tapi menemukan kendala. Ini saya yakin kendala ini ditemukan oleh banyak konten kreator bahwasanya what's next? Kenapa memang ini budaya di YouTube gitu ya? Kalau channelnya ini harus sejalan gitu. Artinya kalau konten awalnya itu ya harus itu. Gitu. Misalnya kontennya awalnya adalah horor, hantu-hantuan, terus horor gitu ya. Kenapa budayanya seperti itu? Maka saya buntu, sepeda apa lagi nih? Sedangkan sepeda teman-teman saya cuma ada beberapa aja gitu. Sehingga saya bingung dan mentok. Menurut saya belajar dari para konten kreator yang stand up comedy bahwasanya konten yang menarik itu adalah konten yang dekat dengan kita. Saya ini guru, saya ingin membuat konten yang mengajar gitu ya. Tapi agak riskan. Netizen Indonesia tuh kejam ya. Saya punya konsep kalau ngajar itu bahwa harus menyenangkan. Saya ngajar itu santai, ngajar itu pakai bahasa tidak baku. Saya padahal guru bahasa Indonesia, saya khawatir itu menimbulkan perdebatan lagi, saya takut dihujat. Sehingga kayaknya ntar dulu deh kalau konten tentang saya ngajar gitu ya. Saya ngajar juga berusaha menjadikan murid saya sebagai teman. Takutnya ada lagi yang komentar, kok kayak gitu sama murid? Nah, itu adalah hal-hal yang membuat channel ini sulit berkembang. Kekhawatiran saya itu sangat besar. Yang kedua, dukanya adalah membangun channel itu bagi orang nothing seperti saya ingin gambar yang bagus. Saya ini suka ngomentin orang, gitu ya. Saya sangat bahagia ketika ada konten creator yang viewernya banyak, subscribernya banyak, tapi sayang gitu ya, tidak meningkatkan kualitas videonya. Agak aneh kenapa orang juga suka ya, walaupun videonya buruk, shaking kameranya, tapi tetap ditonton gitu ya. I don't know. Maka dari itu ketika saya membangun channel ini berusaha untuk bagus gitu ya. Nggak bisa beli kamera mahal di mirrorless, saya beli HP. Setelah beli HP bagus gambarnya, ada lagi masalah. Tripodnya miring, murah cuma 50 ribuan. Masalah lagi. Akhirnya ngumpulin lagi. Ketika beli tripod yang bagus, lighting. Ini semua ada masalah dihadapi oleh YouTuber pemula seperti saya dan banyak lagi yang lainnya. Ini sangat membantu, terima kasih so much. Awal mula ya untuk saya membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kemauan saya. Ini campur tangan Tuhan. Suatu ketika, nah ini awal titik mulai ya. Suatu ketika ada kabar tentang ditangkapnya babi ngepet di dekat rumah saya. Bukan rumah, artinya daerah saya, dekat daerah saya tinggal. Saya di WA sama teman di grup gitu ya. Wah, ada babi ngepet nih, Di. Lu kan YouTuber, yuk bikin. Wah, ngapain, gak jelas, pasti hoak. Mana ada yang di babi ngepet ketangkep gitu, pasti hoak. Karena dulu pernah ada hoak tentang jenglot ketangkep, lalu mungkin ada tuyul ketangkep, dan juga hoak pertama kali tentang jin dan hantu-hantuan itu ketika ada ikan pari dibacain Yasin.
Saya sangat ingat sekali, saya pakai Nokia 6600 atau dipanggilnya Nokia 66. Itu adalah hoax pertama yang sangat gigir pada saat itu. Ikan pari diasingin. Makanya saya nggak percaya dengan babi ngepet itu. Tapi berkembang semenit, 2 menit, 5 menit gitu ya. Nih ada orang yang ngakuin itu tetangganya, dia istrinya. Waduh, ini gimana nih? Bener nggak ya? Akhirnya saya beranikan diri untuk bergerak. Entah kenapa badan saya yang tadi pengen rebahan, tiduran ya, main Mobile Legend, itu bergerak. Dan boom, video itu sampai 200 viewers. Dan saya yakin semuanya menonton dari awal sampai akhir. Mungkin skip ketika perjalanannya aja pas awalnya mungkin ya. Dan sampai lebih dari 4.000 jam tayang. Dan channel ini mendapatkan lebih dari 4.000 jam tayang lebih ya. Dan juga 1.000 subscriber lebih. Pada saat itu tembus sampai 2.000 subscriber karena babi ngepet. Banyak komentar ingin, terusin bang, cari bang babi ngepetnya bang, cari si ibunya, samperin ke rumahnya. Nggak punya duit bro. Aduh, kalau jadi itu adanya kebetulan. Dunia ini bisa dibilang dunia entertain ya, butuh modal, kesana kemari butuh bensin. Itu syuting panas sekali bro. Muter kesana saya butuh ada teman. Pada saat itu yang membantu adalah adik saya sendiri waktu ketika bikin babi ngepet. Saya nggak bisa memenuhi itu. Lagi-lagi saya kurang suka bahwa channel ini dibawa ke hantu-hantuan. Sudah dijelaskan di video selanjutnya setelah babi ngepet itu ya. Lalu saya menemukan kebuntuan lagi. Kenapa buntu? Karena ternyata itu hoak, babi itu hoak, dan ada aja netizen yang jahat bilang saya ini penyebar hoak, penipu. Saya ini adalah rekan si Ustadz Gadung, bukan Ustadz Gadungan, dia Ustadz beneran ya, tapi hanya khilaf. Dia hawa nafsu dunianya terlalu besar sehingga membuat isu babi ngepet itu. Saya dibilang, padahal ini kan jurnalistik ya. Pada saat saya mengabarkan itu, saya nggak tahu itu hoax. Saya mengambil narasumbernya. Saya ngasih duit rokok. Jadi saya bukan menyebarkan hoax. Pada saat itu saya menyebarkan fakta. Fakta itu menjadi mentah ketika ada fakta baru. Ya, polisi menangkap bahwa itu adalah hoax, bahwa itu babi bohongan. Ya udah selesai. Saya akui bahwa saya relate atau saya klarifikasi bahwa itu babi bohong. Saya buntu sampai di situ. Ini buat apa lagi? Saya coba buat kuliner, saya suka. Aduh, modalnya bos. Modal. Kuliner butuh modal. Dan juga butuh, syuting itu butuh mood. Saya kalau kuliner itu keluar di restoran cerita. Kalau ini saya hanya satu orang yang nungguin di belakang kamera. It's okay, saya ngomong kayak gini enak. Tapi nggak kebayang kalau misalnya saya review gitu ya, kayak Tamboy Kun, apapun vlogger food ya, di depan orang gitu. Saya nggak bisa bohong. Ketika saya makan depan kamera, kalau makanannya nggak enak, saya harus gimana gitu ya? Masa harus bilang enak? Itu yang menjadi kendala. Saya nggak mau bergerak, nggak bisa bohong gitu. I don't know. Mudah-mudahan saya mohon doa, dukungan kalian semua. Ada semangat untuk membangun channel ini. Apapun ya, ke depan saya seperti yang tadi saya bilang bahwa harus yang dekat dengan diri kita, nggak boleh dibuat-buat. Saya suka makanan, saya suka menilai. Mudah-mudahan itu bisa. Saya suka musik, saya ingin cover musik. Tapi butuh support system. Aduh, ya
Produksi itu capek bos, butuh support system bos. Musik butuh banyak kru, teman yang bisa support, semangat yang sama gitu ya. Karena saya sudah merancang gitu ya teman-teman untuk cover. Saya mengundang teman saya, band. Saya tidak bisa marah karena mereka juga sudah punya keluarga. Ketika saya sudah bikin konsepnya, begini bro, oke, kameranya ini bro, aplikasinya ini yang saya buat, ini lagunya. Tapi ketika hari hanya, gue nggak bisa, itu mood saya langsung hancur guys. Sumpah hancur banget sampai sekarang, makanya konsep untuk cover itu belum jadi. Why? Ya lagi support system, butuh kru, sedangkan itu butuh biaya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan. Ide-ide di kepala saya banyak sekali. Saya ini guru, saya punya teman ustadz, ilmunya sangat baik, ngajinya sangat bagus. Saya ingin ajak kolaps. Mudah-mudahan dia juga mau gitu ya. Sangat menarik berbicara dengan dia. Masih seusia saya juga, tapi ilmunya menurut saya juga cukup tinggi. Mudah-mudahan itu juga bisa terrealisasi gitu ya, konsep edukasinya gitu ya. Saya juga guru kan, tidak hanya channel ini menjadi hiburan, tapi juga ada edukasinya gitu ya. Saya mencoba dari awal tidak mau terpaku dalam satu konsep kegiatan. Dengar suara kucing? Ya memang kayak gini ya. Aduh, tidak punya studio. Saya memanfaatkan apa yang saya punya, ruangan saya punya. Ini di ruang makan, ini meja makan, seadanya. Jangan lupa, akhir kata, wow, sangat banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Tapi kayaknya kalau terlalu panjang, kalian tidak akan nonton. Karena saya bukan siapa-siapa. Kucing! Saya ini butuh support kalian. Gitu ya, butuh support kalian. Support system, keluarga, teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mau membantu. Mudah-mudahan teman-teman saya ya. Karena melihat ini, mereka tergerak tanpa harus ada uang makan transport ntar dulu gitu ya, buat berkarya aja dulu gitu. Berkarya aja dulu, bantu kayak teman-teman atau teman-teman YouTuber yang lain. Gimana sih caranya collab, saya nggak tahu gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang sekali lagi, yang bisa membuat semangat itu adalah diri sendiri. Bahasa kasarnya persetan dengan motivasi apapun itu, kalau dari dirinya nggak semangat, dari dirinya mager mah tetap aja nggak akan jadi. Maka dari itu, thank you so much yang sudah subscribe. Akhir kalam, terima kasih untuk semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedi Afan cabut, ciao.